Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini bertemu lagi di pelajaran saya ya. Ini kelas 12 TAV 2 ya, di pelajaran penerapan dan instalasi sistem audio video atau PISAV kelas 12 ya. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana melakukan instalasi sistem audio lapangan atau sering kalian menyebutnya adalah sound system ya. Bahkan mungkin di kalian sering menyebutnya sound system horeg ya. Sebenarnya horeg ini hanya istilah yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan atau lagi viral ya. Namun sebelum itu seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ketua kelas silahkan bisa memimpin doa. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi bisa memberikan kemudahan dan kelancaran proses pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, saya presensi terlebih dahulu untuk hari ini. Yang pertama, Avinda Rihadatul Aisyah. Oke, Amelia Silviana Putri, Ana Nuvita Anggraini, Aprilia Nurusifa, Asila Fatia Aulia Kamil, Bunga Safitri, Denis Indra Pratama, Devi Aulia Sari, Dina Karisa Putri, Evita Aprilia Putri, Muhammad Adib Aska Irfan, Nanda Dwi Sintia, Nakiatul Muna, Nur Hasna Jinan Kotrun Nada, Reina Ratisa Nuruz Zahwa, Salmah Salsabilah Jayadi Putri, Vanessa Aprianti, Wahda Niswatul Ulia, Windy Cahaya Rahman Dani, Yongki Alexander Zulkarnain. Oke, hadir semua ya. Baik, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, hari ini nanti kita akan belajar tentang instalasi sound system. Namun sebelum itu akan saya bagi kelompok terlebih dahulu gitu ya. Akan saya bagi kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompoknya silahkan bisa dibagi sesuai dengan minat kalian atau keinginan kalian masing-masing ya. Saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Oke, sambil kalian membagi silahkan langsung duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Oke. Gimana, sudah? Baik, sudah. Oke, saya coba cek satu persatu kelompoknya ya. Yang pertama kelompok 1. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, oke, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Oke, berarti ada 7 kelompok ya. Baik, sebagaimana
yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya, hari ini nanti kita akan belajar tentang penerapan dan instalasi sistem audio lapangan ya. Jadi sistem audio itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya yang sering kalian jumpai yaitu di lapangan. Kemudian ada sistem audio kantor ya. Kemudian ada sistem audio di gedung ya, itu beda nanti. Kemudian ada juga sistem audio di perkantoran seperti rumah sakit, kemudian hotel gitu ya, maupun sekolah. Nah itu sistemnya antara kantor yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda ya. Nah hari ini kita nanti akan belajar tentang penerapan dan instalasi sistem audio lapangan atau sering kita kenal dengan istilah atau sebutan sound system gitu ya. Namun sebelum kita belajar lebih jauh, ini saya akan coba memperlihatkan beberapa tayangan video ya, beberapa tayangan video. Kemudian setelah video ini saya putar, silakan nanti saya butuh 1-2 pendapat dari kalian ya setelah melihat tayangan ini. Oke, video yang pertama mana nih? Ya, ini video apa ini? Ya, ini karnaval ya, karnaval yang belakangan ini lagi rame, sering disebut karnaval Sound Horeg ya, menggunakan armada kendaraan biasanya berupa truk besar atau truk sedang ya, kemudian dilengkapi dengan berbagai macam peralatan audio tentunya, kemudian ada lighting ya, ada videotron juga ya. Kemudian biasanya ada tim penari ya, ada tim penari atau dancer. Nah atau beberapa karnaval itu biasanya menggunakan kostum-kostum, entah itu kostum adat ataupun kostum cosplay gitu ya. Oke, kemudian saya coba bandingkan lagi dengan video berikut. Riswanda Mahardika nomor 30. Ya, ini sebenarnya di stadion ya. Ini di stadion. Ini kalau tidak salah konsernya Coldplay di Jakarta tahun 2023 ya. Cuma sayang ini soundnya nggak terlihat ya, tapi suaranya ya bisa kalian dengar ya. Kemudian dilengkapi dengan lighting ya. Oke, saya tambahkan lagi mungkin ya satu lagi video ya. Yang biar kelihatan ininya ya, biar kelihatan perangkat sound systemnya.
Karena kebanyakan kalau konser rata-rata malam hari ya. Tahu kenapa kok bisa malam hari? Kenapa? Iya, biar nggak panas. Ya, ini contoh perangkat atau peralatan audio ya, atau sound system di konser ya. Ini konsernya di stadion ini ya. Ini di lapangan juga ini ya. Oke, setelah melihat beberapa video tadi ya, kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan ya, terutama kaitannya dengan materi penerapan dan instalasi sound system ya. Ada yang mau menyampaikan? Pernah lihat sound system ya? Pernah lihat? Biasanya di mana melihat perangkat sound system? Hajatan, oh, berarti di kampung-kampung atau di rumah gitu ya, pas ada kegiatan misalnya nikah gitu, nikah, atau pas apa biasanya nikah ya yang paling rame ya? Oh, pengajian ya, benar, ada pengajian juga. Oke, sekarang saya sampaikan ya tentang materi bagaimana penerapan dan instalasi sistem audio lapangan. Apa itu sistem audio lapangan? Ya, sistem audio lapangan merupakan rangkaian perangkat canggih. Ya, kenapa disebut canggih? Karena sekarang memang sudah canggih, gitu ya. Artinya perangkat-perangkat yang digunakan sudah tidak analog lagi, tapi hampir semuanya digital. Kemudian bahkan dilengkapi perangkat komunikasi antara perangkat satu dengan yang lainnya. Bahkan mungkin ke depan sound system juga bisa saja dilengkapi dengan AI. Jadi ngatur bass treble middle-nya itu bisa saja nanti dia akan otomatis menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sekitar. Yang dirancang khusus untuk memperkuat dan menyebarkan suara secara efektif di area terbuka yang luas. Sistem ini krusial untuk berbagai acara luar ruangan, mulai dari konser musik, festival, acara olahraga, hingga pidato dan presentasi, gitu ya. Ini sistem audio lapangan. Jadi sistem audionya berada di area yang terbuka. Tujuannya apa, gitu ya? Yang pertama, biar ada penguatan suara. Bayangkan kalau kalian sekarang mengikuti sebuah kegiatan berada di lapangan, kemudian tanpa sistem audio, kira-kira apa yang terjadi? Iya, yang bagian belakang mungkin tidak akan terdengar, yang terdengar paling hanya bagian depan saja gitu ya. Itu pun juga kalau si penyanyi harus berteriak ya. Kemudian peningkatan kualitas ya, jadi kenapa harus ada sistem audio? Biar nanti ada kualitas suara, kejernihan suara gitu ya. Atau apa bahasanya, mungkin kalian treble-nya ngeces, bassnya nendang gitu ya, istilahnya seperti itu. Kemudian jangkauannya luas ya, biar jangkauan kalau dalam satu lapangan itu kan luas ya, tidak mungkin lapangan sepak bola misalnya luasnya hanya 1 meter kali 1 meter, kan nggak mungkin, pasti luas. Agar terjangkau suaranya dari sudut yang satu ke sudut yang lain, maka butuh peralatan sistem audio, gitu ya. Kemudian komponen utamanya apa saja? Ya, komponen utama sistem audio lapangan yang paling utama, ya, yang paling utama itu ya sebenarnya minimal ada 4. Pertama mikrofon, gitu ya. Kemudian mixer, power amplifier, kemudian speaker. Utamanya itu sebenarnya utamanya, ya. Kalaupun ada input dari musik misalnya ya, alat musik, ya nanti tinggal dimasukkan ke mixer, gitu ya. Power mikrofon berarti dia untuk mengubah suara dari manusia menjadi
getaran listrik ya, menjadi sinyal listrik. Kemudian mixer, namanya saja mixer. Artinya apa mixer? Mix, mencampur ya. Makanya disebut audio mixer. Berarti yang dicampur adalah suara, audio ya. Kalau mixer saja ya konotasinya mungkin akan berbeda karena ada mixer-mixer yang lain seperti mixer roti ya enggak. Kemudian ada video mixer, juga ada video mixer ya. Audio mixer berarti untuk mencampur suara. Kemudian ada power amplifier ya. Power amplifier digunakan untuk memperkuat sinyal audio ya. Kemudian yang terakhir adalah speaker atau loudspeaker. Ini yang sekarang ini paling penting ya boleh dikatakan, karena speaker ini yang mengubah getaran listrik atau sinyal listrik menjadi suara kembali yang bisa didengar oleh telinga manusia ya. Ini komponen utamanya ya, nanti akan kita lihat ya bagaimana komponen utama ini seperti apa bentuknya dan seterusnya. Kemudian tadi komponen yang paling terakhir yaitu speaker ya, ini sangat penting gitu ya. Biasanya di dalam sound system ya itu ada beberapa jenis speaker ya. Umumnya dibagi ada 3 ya. Ada subwoofer itu berarti yang paling nada paling rendah gitu ya. Kemudian woofer ya, woofer ini untuk nada menengah sampai rendah. Kemudian tweeter ya, tweeter ini untuk nada tinggi ya. Kemudian selain tadi ada perangkat utama, biasanya juga dalam sound system itu ada perangkat pendukung gitu ya. Ada perangkat pendukung. Yang pertama equalizer ya, equalizer. Equalizer ini fungsinya untuk mengatur respon frekuensi suara agar nada dan kejernihan suara tadi bisa seimbang gitu ya. Kemudian peralatan yang lain yang biasanya dipakai yaitu kompresor atau limiter. Kompresor itu berarti untuk mengkompres ya. Biasanya tujuan alat ini adalah untuk mencegah suara ini terjadi distorsi atau pecah saat volumenya naik atau volumenya tinggi ya. Kemudian berikutnya ada crossover. Crossover ini bisa aktif bisa pasif ya. Kalau crossover pasif itu diletakkan di speaker ya, biasanya dia berada di dalam box speaker, itu crossover pasif. Tapi kalau crossover aktif itu biasanya nanti berdekatan dengan operator gitu ya, karena membutuhkan tegangan. Jadi bedanya kalau crossover aktif itu butuh tegangan, butuh power supply. Kalau crossover pasif itu tidak perlu power supply. Fungsinya apa ya? Fungsinya untuk membagi sinyal audio ya ke rentang frekuensi yang diinginkan. Tergantung crossovernya mau berapa jalur. Kalau two way atau 2 jalur ya berarti hanya nada tinggi dan nada rendah ya. Kalau three way atau 3 jalur berarti umumnya ada nada tinggi, nada menengah ya atau middle, kemudian nada rendah ya. Umumnya ada 2 jenis itu ya, 2 jalur atau 3 jalur. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah monitor speaker. Monitor speaker ini biasanya ada speaker tambahan yang digunakan untuk si penyanyi ya atau si pementas saat pertunjukan. Agar apa? Agar suara yang dia terima di telinga itu betul-betul sama dengan suara yang diterima oleh si pendengar atau penonton. Karena kalau tanpa speaker monitor itu nanti suara, kalau speaker di lapangan itu kan menghadapnya penonton semua, ya enggak? Kalau menghadapnya ke penonton bisa saja si penyanyinya atau yang berada di panggung itu tidak terdengar atau suaranya bisa saja terlambat atau terjadi delay. Maka harus ada monitor speaker gitu ya. Oke, lanjut. Ini tadi yang 2 jalur, 3 jalur ya. Kemudian untuk instalasinya ya, pada instalasi sistem audio lapangan
standarnya ya umumnya ada mikrofon, ada mixer, ya ada equalizer, ada kompresor atau limiter, ada active crossover, ada power amplifier, ada speaker. Umumnya ini. Namun ada tiga alat equalizer, kompresor, sama active crossover. Ini sekarang sudah dijadikan satu alat, diringkes, namanya DLMS, Digital Loudspeaker Management System. Ya, nah DLMS ini di dalamnya sudah ada equalizernya, ada kompresornya, ada limiternya. Limiter itu berarti untuk membatasi ya. Jadi membatasi kayak nada tinggi atau nada rendah. Jadi kalau terlalu rendah bisa saja nanti akan pecah ya suaranya. Ataupun juga ketika nadanya terlalu tinggi juga sama. Kemudian crossover juga sudah dilengkapi begitu. Ya ada jadi beberapa alat yang tadinya membutuhkan satu persatu, ada equalizer, kompresor, active crossover, sekarang sudah dijadikan satu ya namanya DLMS, Digital Loudspeaker Management System. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan? Nah sekarang akan saya tunjukkan ya, beberapa peralatan yang dipakai atau yang tadi saya jelaskan gitu ya. Yang pertama tadi mikrofon gitu ya, mikrofon. Nah ini contohnya ini ya, mikrofon ya, ada mikrofon. Kemudian mikrofon itu nanti ada dua jenis ya, mikrofon dinamik dan mikrofon kondensor. Kalau dinamik ya contohnya ini jenis mikrofon dinamik ya, ini contoh mikrofon dinamik. Oh nggak kelihatan di sana ya. Oke sebentar, saya harus perlihatkan dulu. Nah lupa tadi ya. Ada mikrofon kondensor, ada mikrofon dinamik ya. Kalau mikrofon kondensor, saya nggak bawa contohnya ya, Kalau mikrofon kondensor nanti butuh tegangan bantu ya, tegangan bantu atau sering disebut tegangan phantom atau tegangan plus 48 volt. Kemudian setelah mikrofon tadi audio mixer. Nah ini contohnya audio mixer ya. Audio mixer yang ada di depan ini mereknya Yamaha ya, serinya MGP 24X ini ya, MGP 24X. Berarti ini ada 24 channel ya. Ini boleh dikatakan masih jenisnya mixer analog ya, mixer analog. Kemudian berikutnya adalah power amplifier ya, power amplifier ini. Ini power amplifier nanti yang akan kita praktekkan itu kita gunakan merek Ashley dengan tipe V4800 ya, V4800. Ini biasanya kalau sesuai dengan spesifikasi ada 4 channel masing-masing 800 watt. Makanya disebut V4800 ya. Meskipun bisa saja akan jadi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Oke, berikutnya speaker ya. Nah, speaker yang contoh ini ya. Ini speaker. Ini kita contohkan ada di lapangan ya, cuman karena kita berada di kelas sehingga saya gunakan speaker yang kecil. Yang bagian bawah untuk nada rendah saya gunakan yang 15 in. Kemudian untuk yang bagian atas untuk mid high itu menggunakan 10 in dan tweeter ya. Terus ditambahkan ada speaker monitor ya. Untuk speaker monitor ini saya gunakan merek apa ini? Hooper ya, merek Hooper. Ini kalau nggak salah 500 watt, ada 2 ya, kanan dan kiri. Ya. Oke, sekarang bagaimana instalasinya ya? Untuk instalasinya
semua input terhubung ke mixer, ya. Semua input terhubung ke mixer. Input itu ada apa saja? Contohnya, mikrofon, oke. Terus apa? Input itu berarti sesuatu atau suara atau audio yang masuk ke mixer. Nah, itu kan input. Ada mikrofon. Apalagi? Apa? Apalagi? Ayo, pernah lihat konser gak? Wah, konser apa mikrofon toh? Enggak, apa aja inputnya berarti? Ya, alat musik kan macam-macam ya. Ada gitar, ada apa lagi? Drum. Kalau drum inputnya pakai mikrofon, ya enggak? Kemudian ada apa lagi? Piano, bener tuh. Terus biola, nah, dan seterusnya, gitu ya. Itu apa namanya? Inputannya. Bisa saja inputannya dari perangkat audio yang lain. Contoh misalnya dari laptop, dari apa? HP, iPod dan seterusnya ya, untuk memutar musik secara instan. Oke ya. Langkah pertama ya untuk instalasi, semua input berarti dihubungkan ya, semua input dihubungkan. Nah ini mungkin saya butuh bantuan. Siapa ya? Luai. Oke, Luai maju sini, Ai. Oke, beri tepuk tangan buat Luai ya. Oke, tepuk tangan buat Luai. Ya, ini dibantu ya. Ini ada 2 mikrofon, Ai. Silakan dihubungkan di channel 9 dan 10 ya, itu menggunakan jack 910 ini udah kelihatan nih. Oke, itu 8 oh 9, oke betul ya. Oh ya, pertanyaannya kenapa kok harus di 9 dan 10 gitu ya, karena kebetulan untuk mixer ini yang ada fasilitas kompresornya ya, itu mulai channel 9 sampai channel 16 ya. Nah, yang ada kompresor ini sangat cocok jika digunakan untuk inputan mikrofon, biar suaranya nanti agak tebel gitu ya. Jadi kompresornya kalau dinaikkan nanti suaranya semakin tebal ya. Kalau misalnya suara aslinya halo seperti ini ya, begitu ada kompresor halo seperti ini ya, misalnya begitu ya. Jadi suara nanti akan lebih tebal. Oke, sudah ya. Kemudian outnya. Nah, outnya untuk tiap mixer ya, itu outnya pasti ada stereo out ya. Stereo out berarti LR. Kemudian ada mono out, ada aux, ada group out, ada monitor out. Gitu ya. Nah, kita gunakan yang ini yang mana? Yang ini stereo out. Kabelnya mana? Kabelnya. Oh, itu tuh. Oke. Stereo out ya, ambil stereo out. Nah, ini stereo out di sini ya. Ini ya. Ya. Satu di L, satu di R. Oke, kemudian dari outnya mixer berarti menuju kemana? Sound itu berarti semua ya, semua. Bisa langsung speaker? Ke ampli dulu ya. Karena speaker itu akan bunyi jika ada amplinya, ada power amplifiernya. Oke, masukkan di channel A dan C. A dan C. Itu posisinya, ayo perhatikan. Ini, nah ini menghadap ke atas. Lihat ke atas. Oke. Oke ya. Baru kemudian ke speaker, outnya power amplifier ya. Oke, speakernya berarti yang ini. Hai.
Ini yang mana? Ini yang ke sana ya, yang oke. Ini dimasukkan sepelan. Itu kamu di channel C dan D. C yang hijau. Oke, sudah. Kemudian ditambah ini untuk monitornya, ya monitornya ini. Monitornya kita ambil dari aux. Ini aux 1, yang satu ke aux 2. Nah itu di aux 2. Ya, kalau sudah, kemudian speaker juga sudah. Ya. Untuk speaker, ini menggunakan konektor jenisnya namanya Speakon. Speakon itu dari kata speaker konektor, ya. Bentuknya seperti ini, ya, bentuknya ini speaker konektor. Kalau dulu mungkin kalian hanya menggunakan kabel yang dikupas, ya enggak? Kemudian dijepitkan, ya. Sekarang sudah menggunakan konektor namanya speaker konektor. Oke, lu boleh duduk, Kemudian beberapa, sekaligus ini saya sampaikan beberapa konektor yang sering dipakai ya. Yang ini konektor XLR namanya, ya, konektor XLR. Ini yang male berarti ya. Kemudian pasangannya berarti female. Oh, yang female, ya ini yang female. Nah, kelihatan ya. Oke, kalau sudah, semuanya dirasa sudah, kemudian hidupkan semuanya. Oke ya, dihidupkan. Sudah nyala. Yang monitor mungkin bisa dibantu dinyalakan, itu ada saklarnya di bagian bawah. Yang speaker monitor ini bisa dibantu. Tinggal nyalakan aja saklarnya. Nah, udah ya. Oke, sekarang setelah semuanya dinyalakan saklarnya, kemudian kita coba pertama inputan dari mikrofon terlebih dahulu ya. Oh ya, jangan lupa untuk posisi power amplifiernya dibuka ya, atau dinaikkan volumenya atau gainnya. Oke, saya lanjut ke bagaimana cara ngecek mikrofon ya, cara ngecek mikrofon. Jadi untuk cek mikrofon ya, itu tidak langsung semuanya dibunyikan, kemudian asal ngomong sudah selesai. Harus melalui prosedur tertentu, gitu ya. Yang pertama, kalau di mixer itu biasanya dilengkapi dengan PFL, ya. Kalian cari tombol PFL. Biasanya dekat dengan fader volume masing-masing channel, nih ya. Ini channel berapa ini? Ini 10. Oke, saya hidupkan semua aja. Cek, tes. Oke. Jadi PFL-nya dihidupkan dulu atau ditekan ya sampai aktif. Kemudian gainnya dibuka ya, gainnya dibuka. Ini tadi di channel 10. Gainnya dibuka. Ini mungkin butuh lo sini lagi biar bantu pegang kamera Ini ternyata saya susah nih pegang kamera dan pegang mikrofon ini ya. Oke ya, gainnya dibuka sambil dilihat di sini. Perlihat
dilihat di apa namanya ini? Indikator ya, indikator LED indikator. Kemudian kalian tinggal cek saja, cek suara. Cek 1 2 dicoba tes ya. Posisi saat bersuara itu ada di strip minus 20 dB maksimal. Ya, jangan terlalu tinggi. Contoh ini saya tinggikan nih. Cek 1 2 tes dicoba. Ya, apalagi kalau sampai kuning itu ya. Kelihatan ya? Nah, kalau sampai kuning seperti itu, nah ini nanti kalau volumenya diangkat pasti akan terjadi dengung. Ya. Untuk mikrofon amannya ya, amannya itu berada di maksimal minus 20 dB. Cek 1 dicoba tes oh. Nah, sudah gitu ya. Kita coba cek mic yang satunya. Ya, mic satunya berarti di 9 ya. PFL-nya dihidupkan, G-nya diangkat. Kemudian cek indikatornya ya, LED indikatornya, cek 1 2 dicoba. Oke. Sudah di minus 20 dB. Kalau sudah, baru PFL-nya bisa dimatikan ya. Kemudian untuk pengaturan tune kontrolnya ya, tune kontrolnya biar cepat langsung dibuat separuh. Ya, dibuat separuh, baik itu mid, high maupun low-nya. Kebetulan yang di mixer ini tune kontrolnya ada 4 pengaturannya. High, middle-nya ada 2 ya, mid high sama mid low, kemudian low ya. Setelah itu baru dinyalakan ya, di-on-kan. Jangan lupa untuk stereo out-nya juga dinyalakan. Ini diangkat dulu. Oke, kita coba di mikrofonnya. Cek tes 1 dicoba. Cek tes 1 2 dicoba. Ya. Tapi suaranya masih flat, ya enggak? Karena apa? Tone kontrolnya masih saya atur flat. Semuanya separuh semua, ya enggak? Supaya suaranya tidak flat, ya berarti harus diatur tone kontrolnya. Cek 1, bassnya kurang, tambahi bass. Cek 1 2 dicoba tes. Treble-nya kurang, cek 1 oh dicoba tes. 1 2 dicoba, long dicoba. Ya, sudah beda ya? Beda? Oke. Kemudian bagaimana kalau mau menambahkan efek? Ya, ini kan sebenarnya tanpa efek ya. Lupa ini sudah menggema, ini karena ruangannya. Karena ruangannya seperti ini sehingga seolah-olah sudah ada efeknya. Sebenarnya bukan efek dari sini ya. Karena efek dari mixernya belum saya hidupkan. Main efeknya dihidupkan ya. Main efeknya bisa 1 atau bisa dua-duanya. Kemudian pengaturan efek nanti berada di sini ya. Ini saya setting efek 1 di flat atau saya ganti ya. Efek 1 itu di brick hole aja ya, brick hole. Efek 2-nya oke saya buat delay. Kemudian kalau efek main efeknya sudah dibuka ya, ini diangkat saja sesuai dengan keinginan. Kemudian efek di masing-masing channel baru dibuka. Cek C low 1. Kedengeran efeknya ya. Ini efek delaynya saya angkat biar ada bedanya ya. Baik hadirin yang berbahagia. Ya, itu delaynya terlalu ya. Biar ada perbedaan ya. Kalau tadi kan kita nggak ada apa, tidak terdengar perbedaannya karena ruangannya memang sudah terlalu menggema. Oke, ini dari mikrofon. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Oke. Kemudian bagaimana kalau ada tambahan musik? Ya, tambahan musik. Nah, ini tinggal ditambahkan aja. Misalnya musiknya nanti dari laptop ya, dari laptop saya ambil di channel berapa nih? Channel kalau di mixer tertentu ya sudah ada ininya ya, sudah ada peruntukannya. Jadi kalau musik sebaiknya lewat channel berapa? Kebetulan untuk mixer ini kalau dari laptop
atau HP ya, yang non iPhone itu di channel 21 dan 22, 21 dan 22. Kenapa harus ada dua? Ayo, ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa? Biar apa suaranya? Biar, loh kok ngesos? Biar stereo, kan ada dua stereo, ya nggak? Ya, kalau satu nanti jadinya mono. Oke, kita coba musiknya ya. Oke, kita coba musiknya. Musiknya kita cari yang kayak biasa aja ya. Kalau hore nanti ruangan ini akan bergetar. Oke, sudah play. Bentar. Musik tadi di channel berapa? 21, 22 ya. Oke, kita angkat 2122. Oh, sini 2122. Oke ya. Coba kita cari apa namanya? Cek sound ini ya, cek sound yang biasanya dipakai kalau mengawali ini ya, mengawali cek sound lapangan. Biasanya pakai cek sound seperti ini. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Bisa ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, nanti tiap kelompok nanti akan mencoba mempraktekkan bagaimana melakukan instalasi sound system di lapangan, gitu ya. Kelompok 1 sudah siap ya? Kelompok 1 siap? Oke, kelompok 1 silahkan bisa maju ke depan. Nah, ini bisa sambil dicek ini mikrofonnya. Mana nih kelompok 1? Wah, ini kelompok 1 ya. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Langsung di sini. Ya, langsung berada di mixernya. Oke. Sini di depan mixer. Ya, depan mixer. Oke, bentar. Oke, bisa coba cek mikrofonnya tadi ya. Ini saya matikan dulu. Ya, ini di channel 9, ini channel 10 ya. Mikrofon channel 9 ini channel 10. Oke, silahkan bisa dicoba. 90 saya kayaknya ditutup dulu. Oke, tadi langkahnya apa? Yang pertama, mic-nya diambil dulu, salah satu dulu, yang mana? Oke, itu di channel berapa tadi? 10 ya. Oke, berarti kamu fokus di channel 10 ya, di channel 10. Langkah pertama apa yang dinyalakan? Ayo, langkah pertama apa yang dinyalakan?
tombol PFL ya, PFL dinyalakan dulu. Nah, tombol PFL dinyalakan dulu. Oke, sekarang silakan cek ngomong. Yo. Gainnya dibuka, gainnya dibuka. Kamu ngomongnya kencang. Gainnya sambil dibuka. Terus buka lagi sampai sana kelihatan tuh. Ayo. Udah? Oke, kalau sudah silakan coba dinyalakan. Di-on-kan berarti 10. PFL-nya bisa dimatikan tuh. Oke, stereonya main stereo. Main out-nya dihidupkan. Main out itu yang merah. Ya, naikkan. Oke. Kenapa belum bunyi? Ya, diangkat. Oke, tambahkan musik. Itu musiknya masih nyala nggak? Masih? Masih? Oh mati? Mati laptopnya apa mati? Play aja. Oke, tadi musiknya di channel berapa tadi? Ah, 21 coba, mana 21? Oke. Bisa ya? Oke, silakan cukup itu aja diturunkan. Ya, turunkan. Ya, semuanya diturunkan. Fadernya diturunkan. Oke, yang tombol on off-nya. Oke. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Silakan bisa duduk kembali, ya. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi nih yang siap? Kelompok 3. Mana nih kelompok 3? Oke, kelompok 3 di sini. Oke, silakan kelompok 3 bisa maju ke depan. Ya, kalau tadi kelompok 1 cowok semua, sekarang ini kelompok 3 cewek semua. Oke, silakan coba itu 9. Oke. Ayo, channelnya berapa dilihat. Kenceng, ayo ngeceknya yang kenceng suaranya. Kalau yang tadi siapa? Kati. Yang ini Cihuy. Oke. Udah, yuk. Dinyalakan tombolnya, on off-nya. Itu yang main out-nya belum nyala tuh tombol on-nya. Nah. Ayo ngomong apalah. Oke, lanjut apa? Pakai musik. Atau sekalian itu mikrofon yang satunya bisa dicek tuh di channel berapa itu yang satunya? 10. Oke, 10 boleh dicek tuh. Ya, channel 10-nya sekalian. Silakan dicek.
Oke, cukup ya. Oke, cukup, boleh dimatikan kembali. Oke, sudah, tombol on off-nya silakan dimatikan, bisa duduk lagi. Oke. Oke, bisa ya? Susah apa mudah? Mudah apa mudah? Mudah ya. Oke, tepuk tangan buat kalian. Oke, tak terasa waktunya sudah habis ya. Nanti kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Namun sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, yang terakhir refleksi ya. Yang terakhir kita coba melakukan refleksi atau kesimpulan setelah kalian mempelajari sistem audio lapangan ya, kira-kira menurut kalian bagaimana? Silahkan, bisa salah satu atau salah dua. Tunjuk tangan. Oh, Luai sama Elis. Siapa dulu? Elis dulu, boleh. Elis dulu, silakan. Elis. Situ aja, di situ depan situ. Iya. Berdiri boleh. Duduk boleh. Ya, menurut kamu gimana? Ya, setelah belajar sistem audio lapangan. Terus langsung. Yang kencang aja. Berdua boleh, Pak? Boleh berdua, ayo berdua. Ya, pakai mic deh, pakai mic boleh. Jadi setelah tadi belajar sistem audio lapangan, kira-kira menurut kamu bagaimana? Mungkin saya jadi tahu bagaimana caranya pemasangan instalasi sound system atau sound yang di lapangan, dan saya jadi tahu tentang pemasangannya untuk mixer ke ke amplifier dan ke laptop untuk memainkan sebuah musik, dan saya jadi tahu untuk caranya mengatur sebuah nada itu pakai mixer biar suara kita itu didengar enak oleh para penonton. Oke, tepuk tangan buat Wai. Ya, Elis, gimana menurut Elis? Saya sama seperti Luai, Pak. Idem gitu ya? Udah gitu aja. Oke, tepuk tangan buat Elis dan Luai. Oke, silakan bisa duduk kembali ya. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita cukupkan karena waktunya membatasi pertemuan pada hari ini. Sebelum saya akhiri, boleh saya pantun? Boleh. Tapi bilang cakep ya. Bilang cakep. Oke. Cakepnya yang kenceng ya. Jalan-jalan ke pasar turi. Tidak lupa membeli kain. Cukup sekian sampai di sini. Karena yang di sana sudah bahagia bersama yang lain. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang ya. Nanti kita masih melanjutkan materi tentang instalasi sound system seperti ini dengan penambahan perangkat audio yang lain. Sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.